Teman-teman udah lihat bagaimana caranya kita membuat prototipe sebuah agent di lokal. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita bisa mendeploy agent tersebut ke production. Masalahnya ketika kita membuat prototipe, seringkali kita melupakan tentang hal-hal seperti security, scalability, dan juga hal-hal lain. Hal-hal yang sifatnya mungkin lebih operasional. Misalkan kalau seandainya teman-teman ingin mengekspos AI agent tadi untuk digunakan oleh API lain, teman-teman juga harus membuat API layer. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan itu? Ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian masalah berikutnya adalah kita harus memikirkan juga bagaimana nanti kita akan nge-maintain si AI agent tersebut. Bagaimana caranya kita membuat AI agent yang modular. Nah, ini juga hal yang sangat sulit kalau seandainya kita belum pernah melakukan deployment AI agent ke production. Nah, berikutnya salah satu hal yang juga relatif sulit adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan agent yang ready untuk kebutuhan enterprise atau perusahaan besar. Disinilah Google sebenarnya menciptakan sebuah produk yang bernama Reasoning Engine. Jadi kuncinya adalah dengan Reasoning Engine kita bisa mendeploy aplikasi kita dalam waktu yang relatif lebih pendek ke production. Jadi Reasoning Engine ini membantu kita generative AI developer untuk mendevelop, mendeploy, mengquery dan juga nge-manage AI agent. Dan reasoning framework yang digunakan ini juga jalan di Vertex AI yang merupakan platform AI yang secure, scalable dan juga reliable. Dan ini dimiliki langsung dan di-manage langsung oleh Google Cloud. Kalau teman-teman lihat Reasoning Engine, sebenarnya semua hal yang berkaitan dengan agent tadi akan berjalan di Reasoning Engine. Ketika user mengirimkan query dalam bentuk prompt, prompt tersebut akan dikirimkan ke LLM model. Dalam kasus ini adalah Gemini. Kemudian Gemini akan menentukan apakah prompt ini membutuhkan tools atau tidak. Kalau iya, dia nanti akan memberikan output tentang tools apa saja yang perlu di-invoke. Kemudian dengan informasi tadi kita akan panggil semua tools yang dibutuhkan, apakah tools API atau tools data store, Vertex AI Search, dan lain-lain. Dan kemudian output dari masing-masing tools tadi akan dikirimkan balik ke Gemini untuk bisa menjawab atau memberikan jawaban yang lebih baik. Dan di sini dia akan memberikan respons ke user dan user kemudian bisa bertanya balik lagi atau melakukan follow up. Dan kenapa kita menggunakan Reasoning Engine? Kalau bagi saya sebenarnya adalah simplicity. Dengan menggunakan Reasoning Engine kita bisa mensimplify atau mempersingkat waktu dari prototype sampai dia bisa dideploy ke production. Dan yang gak kalah penting adalah fitur security. Karena ketika kita punya aplikasi yang jalan di Reasoning Engine, otomatis kita juga harus melakukan pengamanan terhadap aplikasi tersebut. Dan karena kita menjalankan di Google Cloud, Reasoning Engine ini juga udah include dengan fitur security seperti IAM dan lain-lain. Sekarang kita akan coba melakukan deployment agent yang sudah kita jalankan di video sebelumnya dengan menggunakan Reasoning Engine. Sebenarnya caranya sangat sederhana. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya butuh satu execution, yaitu saya akan menggunakan Reasoning Engine.reasoningengine.create. Di sini saya akan specify agentnya apa dan requirement dependensi yang dibutuhkan oleh agent ini. Ini sebenarnya sama persis dengan pip comment yang kita jalankan di awal. Dan kalau seandainya saya jalankan ini, dia akan melakukan deployment dan memberikan ID yang bisa kita gunakan nanti untuk membuat agent langsung dengan menggunakan Vertex AI SDK. Kita akan coba jalankan di sini. Teman-teman bisa lihat bahwa dia akan menggunakan bucket yang sudah kita specify dan di sini dia akan membuat reasoning engine dengan project ini, location-nya di sini dan ID dari reasoning engine-nya adalah ini. Nah, informasi ini yang nanti bisa kita gunakan untuk menggunakan AI agent ini yang langsung jalan di production. Kita akan tunggu sekitar beberapa menit karena deployment-nya butuh waktu, jadi saya akan cut videonya. Oke, sekarang kalau teman-teman lihat di sini setelah 3 menit 49 detik kita sudah berhasil melakukan deployment untuk reasoning engine-nya. Jadi di sini kita udah punya ID dari reasoning engine yang bisa kita gunakan. Dan untuk menggunakannya sebenarnya caranya juga sangat sederhana. Kita akan gunakan remote agent, kemudian kita panggil function.query. Di sini kita akan berikan input dan juga session ID-nya. Di sini saya sudah punya query, can you share about the problem discussed on final log challenge? Ini adalah salah satu materi yang ada di modul. Tapi kalau seandainya sekarang saya jalankan, si reasoning engine ini akan menjawab berdasarkan
data source atau data store yang sudah kita miliki, tapi dia tidak jalan lagi di lokal. Dia sekarang jalan di Google Cloud. Dan di sini dia akan memberikan response. In the final log challenge, you will be tasked with creating a visualization dashboard to find and fix bugs in a demo application. The goal is to eliminate 5xx error and gRPC unknown status code. You will achieve this bla 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 bla. Jadi di sini sudah benar jawabannya sesuai dengan apa yang saya miliki di modul. Kalau misalkan sekarang saya ingin melakukan purchase, saya juga bisa buat sebuah pertanyaan. I want to make purchase for software instrumentation course. Kita lihat apa responnya. Nah, di sini dia akan bertanya, dia akan bilang, we have a course named software instrumentation. Informasi ini didapatkan dengan menggunakan tools get course. Tapi di sini dia bertanya, is there any specific package you are interested in? Nah, masalahnya kita mungkin nggak tahu package apa yang available. Kita akan coba tanya, what package do you have? What packages do you have? Kita tanda tanya, kita kirimkan lagi. Dan kita akan lihat, ini kita lagi ngetes kemampuannya untuk mendapatkan package dengan menggunakan API. Di sini dia bilang we have 2 courses available, software instrumentation and test course. Software instrumentation is comprehensive. However, please note that bla 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 bla. Kayaknya ini nggak terlalu nyambung sebenarnya. Tapi dia nanya, would you like to know more about software instrumentation course and its available package? Kita akan coba jawab yes. Kita akan coba jawab yes. How much is cost? Kita akan coba jalankan lagi. Dan di sini kita bisa dapat jawaban bahwa sebenarnya ada basic package for software instrumentation yang harganya 100.000. Should you decide to enroll, let me know. I can help you process your order. Jadi kita akan bilang yes, I want to purchase the basic package. I want to purchase the basic package. Kita akan lihat apa responnya. Nah, di sini ada yang menarik sebenarnya. Dia sudah membuat order software instrumentation dengan ID ini dan dia juga sudah mengenerate URL. Tapi kalau kita lihat di sini sebenarnya yang dia lakukan adalah dia membuat payment dengan nama yang sebenarnya salah. Ini mungkin ada sedikit kebingungan di LLM-nya. Padahal harusnya dia belum punya informasi soal nama dan email. Terus bisa nggak kita komplain ke LLM-nya? Bisa. Bagaimana caranya? Kita tinggal bilang, kita akan coba hapus. I think the name and email is incorrect. Kita lihat apa responnya. Jadi dia akan nanya, could you please provide me with the correct name and email address? I can then update your order detail. Kita akan coba lagi provide nama Imbre and imbre@gmail.com, let's say. Kita akan coba kirim di sini. Dan harusnya ekspektasinya adalah dia akan mengenerate sebuah payment URL dengan nama dan email yang valid. Kita akan coba lihat di sini link yang baru. Di sini kita bisa lihat bahwa order yang sama 100.000 tapi sekarang sudah menggunakan nama yang benar. Nah, disinilah letak bagaimana si agentnya tadi melakukan reasoning. Jadi dia setelah diberitahu informasi soal nama dan email, dia akan menggunakan API atau tools yang sudah kita punya tadi untuk mengenerate order dengan informasi yang baru kita berikan. Jadi kira-kira seperti itu kalau kita memiliki reasoning engine yang jalan di cloud. Nah, berikutnya kita akan coba buat interface supaya ini jadi lebih menarik.